Ya, jadi gimana nih maunya? Ini udah hampir jam 8 ya, tapi mahasiswa sudah diinfo, tapi baru kurang lebih 8 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang baru bergabung. Dari total berapa ya? Kurang lebih kan banyak ya mahasiswanya ya. Iya, Bu. Tuh, mungkin masih ada beberapa yang menggunakan link Zoom yang lama ya, Mas Lutfi kayaknya ya. Kayaknya iya, Bu. Tapi kelas saya sih di semester 4 udah diinfo juga, Bu, buat ambil yang dari LMS ya. Oh gitu, iya. Eh, Mahasiswa diinfo nggak sih terkait link Zoom yang baru itu jadwal? Kalau saya sendiri dapat dari ketua kelas ya, Bu, dari Roni. Cuma memang kodarullah hari ini Roni lagi tahlilan yang keempat, Bu. Iya, tadi juga Mas Roni WA saya. Iya. Yang ini bukan filenya. Iya, sempet dapat ini, Bu. Sempat dapat ini kan. Awal-awal ya. Ini yang baru malah. Yang setelah pertemuan Oh, tiga kalau yang kalau nggak baru salah di belum share. update lagi Setelah ini saya, Bu. ini kalau nggak salah di share-nya setelah Lebaran nih. Link Setelah yang baru. Lebaran di tele ya harusnya ya. Betul. Nah, yang link yang kita pakai sekarang nih, yang lama nih, yang saya lampirin di pertemuan 1. Oh, Makanya bisa, tapi sayangnya nggak ada mahasiswa hostnya yang kan cuy ya. ini, Bu. Iya, nggak ada adminnya gitu. Mm-mm. Jadi gimana nih? Nah, ini tuh Mas Lutfi ada yang baru pindah ke kelas karyawan tuh. Apa jurusannya SI? Tolong Oh, dimasukin grup katanya. boleh, Vin. Nih. Terus tolong diinfoin aja ya teman-teman yang hari ini hadir. Sebenarnya dari kampus juga saya udah coba hubungin adminnya, tapi checklist 1, 2, 2-nya saya share di grup dosen juga belum ada respon. eh Kalau kita tetap laksanain perkuliahan materi pun cuma 8 orang gitu ya, sisanya masih banyak yang tidak hadir gitu. Nah, sementara sesuai dengan matriks perkuliahan yang sudah saya share di pertemuan 1 ya, mungkin teman-teman yang baru bisa dicek lagi materi perkuliahan pertemuan 1. Di sini saya mencantumkan matriks perkuliahan yang sesuai dari arahan kampus. Jadi tidak setiap minggu kita melaksanakan Zoom ya, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, karena ada beberapa dosen juga yang tidak tahu infonya gitu ya. Jadi ini dari total 16 pertemuan, di pertemuan 8 itu UTS dan pertemuan 16 itu UAS. Jadi kita hanya melaksanakan Zoom di pertemuan 1, 4, pertemuan 4 itu minggu ini ya. Kemudian pertemuan 7, pertemuan 9, pertemuan 12 dan pertemuan 13. Selain itu, yang warna kuning ini tidak ada Zoom. Artinya perkuliahannya dilaksanakan secara asinkron menggunakan LMS. Nanti di setiap pertemuannya di LMS itu tergantung persyaratan absennya apa. Gitu ya. Kalau ada link Zoom berarti di pertemuan 1, 4, 7, 9, 12, 13 itu berarti loginnya di link login ke Zoom-nya harus via link yang ada di LMS gitu. Harus diklik. Nah, kecuali di pertemuan-pertemuan lain yang asinkron yang tidak ada Zoom, bisa aja lewat forum ya, yang seperti saya lakukan kemarin lewat forum, posting di forum, kemudian download materinya yang ada di pertemuan 1 sampai 3, kemudian ada kuis di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, khusus untuk di pertemuan 4, teman-teman, sebentar saya buka tugasnya dulu. Di pertemuan 4 ini sesuai dengan matriks yang tadi saya share, ada tugas ya. Seperti yang sudah saya sebutkan, untuk mata kuliah manajemen organisasi ini, saya hanya akan ngasih 2 tugas selama 1 semester, yaitu di pertemuan 4 dan di pertemuan 11. Gitu. Kalau kemarin di pertemuan 2, 3 itu cuma kuis ya, yang bisa langsung dikerjakan di situ tanpa harus dikumpulkan. Nah, di pertemuan 4 ini ada kuis. Ada tugas maksudnya. Tugasnya sih gampang aja ya, tugasnya gampang. Dan hari ini pun sebenarnya jadwalnya hanya mereview materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 3 yang sudah saya upload sebelumnya. Gitu. Nah, ini teman-teman sebentar tugasnya.
Mana yang tadi tugasnya? Ntar saya cari tugasnya dulu. Jadi di pertemuan 4 selain ada link Zoom tadi, kemudian ada review materi ya, review materi dari pertemuan 2 dan 3 kemarin yang saya sudah lampirkan tuh e-booknya yang lumayan panjang isinya ya, lumayan banyak. Itu silakan dibaca lagi. Terus untuk eh, tugas tugas minggu ini itu tugas pertama ya. Nanti ada tugas lagi di pertemuan 11 gitu. Nah, ini untuk tugasnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk tugasnya di sini ada studi kasus teman-teman. Nanti yang belum hadir di Zoom tolong diinfoin ya tugasnya seperti apa. Tapi saya lampirkan juga di LMS nanti bisa dibaca. Tugasnya di sini intinya teman-teman menerapkan bagaimana teman-teman nantinya berperan sebagai seorang manajer yang berada di dalam sebuah manajemen organisasi yang ini ada studi kasusnya ya saya bacain ya. Jadi latar belakangnya Tech Skill Academy adalah sebuah lembaga kursus yang bergerak di bidang teknologi informasi atau IT yang menawarkan pelatihan dalam bidang web development, UX design, data science, dan mobile app development. Saat ini, jumlah peserta kursus mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, persaingan dengan lembaga kursus lainnya semakin ketat karena adanya platform belajar online dan promosi besar-besaran dari kompetitor lainnya. Nah, sebagai manajer baru, di sini jadi teman-teman memposisikan diri teman-teman sebagai seorang manajer baru yang ada di Tech Skill Academy ini ya. Ditunjuk oleh si pemilik lembaga yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas seperti berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah peserta dalam 6 bulan ke depan. Kemudian meningkatkan kualitas pengajaran dan kepuasan peserta. Kemudian memperkuat citra dan eksistensi lembaga di pasar pendidikan IT. Nah, jadi tugas tugas teman-teman intinya sebagai seorang manajer, teman-teman diminta untuk menyusun dan menerapkan strategi manajerial berdasarkan fungsi manajemen yang 4 ini nih, POAK, Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nanti output dokumen tugasnya dalam bentuk PDF ya, biasalah ada cover, nama, NIM, jurusan, semester gitu ya, terus baru di halaman keduanya eh, strategi manajerial dari yang teman-teman berikan itu seperti apa. Intinya harus ada keempat fungsi manajemen ini ya. Yang pertama planning, organizing, actuating, dan controlling. Dilampirkan, terus save sebagai PDF, baru nanti diupload di LMS pertemuan 4. Nah, ini saya jelasin dulu nih ya yang POAK itu apa ya. Bentar, sedikit deh. Nggak apa-apa ya, udah tanggung nih jadinya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Iya, nggak apa-apa ya. Anggi mau Eh, nanya juga. nah, ini, udah, jadi saya langsung jelasin yang ininya ya, sebentar. Sebenarnya sih rata-rata teman-teman yang kelas eksekutif ini kan udah pada kerja semua ya. Bener ya, Mas Lutfi udah kerja, Mas Lutfi. Kerja Bu. Iya, jadi sebenarnya mata kuliah saya ini manajemen organisasi tuh enak langsung praktek gitu ya, karena teman-teman di kelas eksekutif ini hampir semua ya, bahkan rata-rata semua sudah bekerja. Jadi setidaknya sudah bisa menerapkan fungsi manajemen itu, gitu ya. Ya, ya, oke, pertama kita langsung bahas aja apa itu manajemen. Manajemen itu kan sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau yang dipraktekkan oleh seorang manajer gitu ya. Di mana aktivitas-aktivitas tersebut secara garis besarnya itu ada 4 yang disebut dengan fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen ini kita singkat dengan POAK ya. POAK yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Nah, keempat kegiatan ini punya fungsinya masing-masing. Contohnya gini, Mas Lutfi kerja di mana Mas Lutfi? Di Siloam Bu, Siloam sebagai sebagai Scrum Master. manajer juga jangan-jangan ya. Ya, lumayan.
Oke, saya tanya dulu, kira-kira Mas Lutfi kegiatan pekerjaannya sehari-hari apa? Ini Bu, empat ini Bu. Bener ya? Iya, Berarti ada rumah sakit itu ya? rumah sakit betul. Eh, Membawahi divisi apa, Mas? Membawahi tim sih Bu. Tim 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 bagian apa? developer, Apa? developer. Developer. Iya, Bisa. programmer gitu. Oh, berarti yang ngatur sistem rumah sakitnya? Salah satu bagian dari sistem rumah sakit. Karena kan sebetulnya luas sekali ya. Salah satu Heeh. bagiannya eh, saya pegang gitu. Bagian apa kalau boleh tahu, Mas? Apotik, Payment obat, system sama registration Bu. registrasi pasien baru ya, berarti. Registrasi pasien datang sama payment system. Oh, gitu. Oke. Nah, berarti salah satu kita ambil contohnya dari Mas Lutfi gitu ya. Eh, Fungsi manajemen yang pertama planning gitu ya. Nah, berarti kan di sini Mas Lutfi merencanakan gitu ya sistem keuangan kita, ambil yang pasien dulu kali ya Mas ya. Registrasi pasien apa keuangan ya anaknya? Pasien ya. Boleh. Misalkan sistem untuk registrasi pasiennya mau dibikin seperti apa sih gitu ya. Gitu ya Mas ya. Kalau Eh, sebetulnya kan sistemnya udah jadi. Jadi paling yang kami lakukan itu adalah improvement gitu ya Bu. Peningkatan ya. Eh, Improvement jadi Perbaik. perbaikan ya. Jadi kalau seandainya nanti di unit atau dari segi patient experience itu butuh dikembangkan gitu ya agar Mm. agar experience pasien itu di rumah sakit jadi lebih nyaman. Itu nanti Tuh. kita ada prosesnya gitu untuk mengembangkan fitur gitu Bu. Oh, jadi di bagian planning ini Mas Lutfi itu merancang atau merencanakan pembaharuan sistemnya nanti akan seperti apa gitu ya. Kurang lebih Nanti demikian. nanti nyambung nih ke tujuan yang ingin dicapai. Ada tujuan yang dicapai kan ada efektif dan efisien. Nanti saya jelaskan efektif dan efisien itu. Betul ya Mas Lutfi ya? Betul Bu. Nah, planning rencana seperti apa sih ke depannya untuk memperbaharui sistem yang digunakan gitu ya. Kemudian ada fungsi manajemen yang kedua yaitu organizing, mengorganize, mengatur gitu ya. Nanti kan Mas Lutfi setelah melakukan perencanaan kira-kira nih pembaruan sistemnya mau mau seperti apa. Kemudian Mas Lutfi itu mengorganisasi, artinya eh, menyusun atau menempatkan eh, orang-orang dengan bagian-bagian tertentu. Artinya memilih the right man on the right place gitu ya Mas Lutfi ya. Yang Iya Bu. yang bikin programnya siapa, yang bikin interface-nya siapa gitu ya. Jadi menunjuk orang-orang sesuai dengan keahlian dan tugasnya masing-masing gitu ya untuk melaksanakan rencana tadi gitu ya Mas Lutfi. Iya Bu. Nah, kemudian betul ya. Kira-kira dari timnya Mas Lutfi ada berapa orang? Sekarang 5, tapi kadang jadi 7 8 gitu Bu. Nah, eh, termasuk salah satu tugas Mas Lutfi bukan? Misalkan, oh bagian codingnya nih si ini nih gitu. Karena kan dia tepat nih, saya rasa dia tepat untuk melakukan ini gitu nggak Mas Lutfi? Yang bikin Betul, yang bikin interface Mas Lutfi yang nunjuk orang ini nih karena sesuai dengan background pendidikannya atau pengalaman kerjanya gitu ya. betul. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi manajemen yang ketiga, actuating. Actuating ini artinya melaksanakan dari rencana yang sudah dirancang sebelumnya. Actuating ini sendiri bisa bisa juga masuk ke dalam proses pengarahan. Jadi si manajer ini mengarahkan timnya yang sudah ditunjuk tadi di bagian organizing untuk melaksanakan rencana yang sudah diatur sebelumnya, gitu ya. Melakukan pengarahan. Walaupun Mas Lutfi mungkin yakin nih si orang ini bisa ngerjain tugas yang Mas Lutfi kasih. Tapi kan tetap harus ada pengarahan gitu ya. Harus ada Mas Lutfi itu harus ngasih SOP yang sudah ditentukan gitu ya Mas ya. Betul. Kayak misalkan oh algoritmanya harusnya kayak gini nih gitu ya. Terus desain antarmukanya harusnya seperti ini. Gitu ya Mas. Jadi actuating ini masuk ke dalam proses pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan di awal. Actuating ini langkah-langkah yang harus dilaksanakan sesuai dengan planning yang si manajer ini buat sebelumnya. Sekaligus si
manajer ini juga melakukan pengarahan kepada tim yang sebelumnya sudah dia organizing gitu. Nah, kemudian fungsi manajemen yang keempat yaitu controlling. Controlling ini si manajer harus bisa ya mengawasi, melakukan QC ya, seperti pengawasan kepada timnya yang sedang melaksanakan eh, rencana yang sudah disusun oleh manajer sebelumnya gitu. Misalkan kalau pekerjaannya baik atau benar gitu ya, si manajer ini kan bisa memberikan eh, reward dan punishment kalau misalkan pekerjaannya tidak sesuai dengan SOP yang diberikan atau bisa melakukan pengarahan-pengarahan lainnya gitu. Betul ya Mas Lutfi ya, tetap harus ngelakuin controlling ya ke timnya ya. Betul, Bu. Oke, nah jadi keempat fungsi manajemen ini eh, memang harus dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai ini tujuan ya teman-teman. Kalau teman-teman bingung 7AN itu apa, ini artinya tujuan gitu ya. Kirain ada framework, Bu. Saya nungguin, Bu. Nggak ada. Ini tuh jadi fungsi manajemen POAK ini planning, organizing, actuating, dan controlling ini dilakukan oleh seorang manajer pada sebuah organisasi dengan tujuan agar eh, agar agar semua pekerjaan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tersebut bisa efektif dan efisien. Teman-teman tahu nggak Izin Bu Anita ngikutin sambil perjalanan pulang, Bu. siapa nih tulisannya admin-admin nih? Mas Givari ya? Bukan. Oke, saya lanjut ya. Jadi keempat Dio, fungsi Bu, izin. keempat fungsi manajemen ini dilakukan dengan tujuan jelas, mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Apa sih yang dimaksud dengan efektif dan efisien? Selama ini kita mendengar kata efektif dan efisien gitu ya. Balik lagi ke slide yang pertama di sini ya. Pengertian dari manajemen itu sendiri, manajemen merupakan ilmu dan seni dalam mengelola aktivitas manusia yang terdapat dalam sebuah organisasi agar tujuannya tercapai secara efektif dan efisien. Jadi semua organisasi pasti punya tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Nah, manajemen ini fungsinya agar SDM yang ada di dalam sebuah organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien gitu. Nah, sekarang kita bahas apa itu efisien dan efektif gitu ya. Teman-teman ada yang mau berpendapat apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien di sini? Mas Lutfi mau berkomentar? Eh, mencapai ini ya, Bu. Kalau efektif tuh mencapai goalsnya tuh dengan tanpa keluar-keluar jalur. Kalau efisien tuh murah gitu, Bu. Betul. Jadi gini teman-teman, ini koreksi ya kalau saya salah ya gitu ya. Karena kan teman-teman juga saya rasa sama-sama kerja gitu ya. Jadi soal manajemen ini kurang lebih paham gitu ya. Bahkan mungkin ada yang lebih lebih paham nih apa jangan-jangan ada yang beneran jadi manajer gitu ya di tempat kerjanya. Jadi gini, POAK ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi dengan efektif dan efisien ya tadi disebutkan. Efektif itu kaitannya dengan kinerja, teman-teman. Kinerja. Misalkan kita mau motong kayu nih, eh, mau ini deh, mau apa? Kalau pohon tuh di apa? Kalau mau nebang pohon misalkan gitu ya. Nebang pohon kan bisa pakai gergaji mesin, tapi bisa juga pakai golok gitu ya. Pakai pakai kapak gitu. Bisa kan ya? Nebang pohon pakai kapak bisa kan teman-teman? Bisa, Bu. Bisa. Pakai gergaji mesin juga bisa kan ya? Lebih bisa. Lebih bisa. Nah, dari sisi kinerja kalau kita lihat lebih eh, lebih kerja kerasnya lebih lebih baik yang mana? Pakai pakai kapak apa pakai
gergaji mesin. Kalau gergaji mesinnya dipukulin, Bu, jadi sama, Bu. Kok dipukulin? Dipukul kayak kapak. Oh, enggak dong, pakai mesin, mesinnya dijalanin Oh, gitu. mesinnya dinyalain kalau Iya dong, kalau masa gitu. dipukul juga. Kalau gitu berarti gergaji mesin yang lebih efektif. Dengan Iya, catatan gergaji mesinnya dinyalain ya, Bu. iya, betul maksudnya itu. Kita pakai gergaji mesin dengan catatan gergaji mesinnya difungsikan ya, benar-benar mesinnya dinyalakan untuk menebang pohon. Nah, kita bandingkan dengan menebang pohon menggunakan kapak gitu. Nah, eh, secara fungsional dua-duanya bisa gitu ya, bisa nebang pohon. Tapi kalau kalau kita lihat lebih capek, ya lebih capek nebang pohon pakai kapak dibandingkan dengan mesin gergaji. Tapi hasilnya sama kan? Nah, lebih capeknya iya, tapi lama juga gitu kan. Nebang pohon pakai kapak lebih capek dan lebih lama. Sementara nebang pohon menggunakan mesin gergaji itu gampang dan lebih cepat gitu. Nah, kalau kita bicara efektif, ya eh, apa masuknya ke situ gitu. Nah, sementara kalau efisien ini berhubungan dengan sumber daya, teman-teman, uang atau energi yang dihasilkan. Kayak contoh, di sini ada yang wirausaha, teman-teman. Ada yang kerja, apa ada yang bikin usaha sendiri, ada. Misalkan contoh nih, saya mau buka usaha jualan. Saya mau usaha jualan bikin bakso, opsi pertama, sama usaha bikin pisang goreng, jual pisang goreng gitu. Nah, kalau kita bicara efisiensi gitu ya, modal untuk jual bakso dengan modal untuk jual pisang goreng, gedean mana, teman-teman? Jualan bakso kan kita butuh gerobak, butuh bakso, bakso kan pakai daging gitu ya, pakai daging dan lain sebagainya. Sementara kalau untuk pisang goreng kan kita cuma butuh terigu dan pisangnya sendiri gitu. Nah, kalau kita hitung dari sisi keuntungan pasti kan kurang lebih akan sama, tapi modalnya lebih sedikit, modal untuk jualan pisang goreng gitu kan ya. Nah, kalau efisiensi itu eh, lebih masuknya ke situ. Betul, Mbak Putri nih baru bergabung. Lebih modalnya lebih gede kalau kita jualan bakso kan dibandingkan modal yang kita keluarkan ketika kita mau jualan pisang goreng gitu. Nah, jadi kalau kita bicara uang, kita mengeluarkan modal yang sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar mungkin. Berarti itu masuknya pekerjaan yang lebih efisien gitu. Ya, si organisasi ini mungkin akan menggunakan manajemen yang mencari modal yang sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Nah, bagaimana tuh dia merancang itu, planningnya seperti apa, kemudian mengorganising eh, sumber dayanya seperti apa, kemudian langkah actuatingnya seperti apa, sampai controlling. Sehingga dia menghasilkan tujuan dengan efisien tadi. Artinya dia mengeluarkan sumber daya yang sekecil mungkin agar mendapatkan sumber daya lain yang besar gitu. Nah, kalau kita bicara efektif tadi lebih ke pengukuran kinerja gitu. Bagaimana melakukan sebuah pekerjaan itu sesimpel mungkin tapi hasilnya lebih cepat dan lebih baik gitu. Ada contoh lain, Mbak Putri? Efektif, efisien. Nah, kalau digabung ya eh, si manajer ini harus bisa mencapai sebuah tujuan menggunakan cara-cara yang lebih cepat dan lebih mudah dan menggunakan modal sekecil sekecil mungkin gitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, yang maksimal gitu. Itu tugasnya sebagai seorang manajer gitu. Bagaimana sih merencanakan, bagaimana dia mengatur timnya untuk bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dan melakukan pengarahan pada timnya sesuai dengan SOP yang diberlakukan gitu ya. Dan pekerjaannya juga nggak berhenti sampai di memberikan pengarahan aja, tetap dia harus mengontrol timnya apakah sudah melaksanakan apa yang sudah direncanakan sebelumnya atau belum.
Sehingga keempat ini apabila dilakukan oleh seorang manajer, eh, semua tim yang ada di dalamnya bisa mewujudkan tujuan dari sebuah organisasi tersebut dengan efektif dan efisien. Artinya tadi, efektif bagaimana seorang manajer ini menggunakan cara yang mudah atau cara atau alat gitu ya, alat yang lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang baik dan cepat gitu. Kemudian menggunakan anggaran seefisien mungkin, artinya mengeluarkan pengeluaran yang sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nyambung ke tugas yang tadi, tugas yang ini yang tadi saya maksud ya, yang ini. Jadi ini ibaratnya teman-teman nanti jadi manajer nih di tempat kursus Tech Skill Academy gitu. Tujuan yang ingin dicapai dari si tempat kursus ini ya apa mana tadi tujuannya ini karena tempat kursusnya ibaratnya lagi sepi nih. Si manajernya ini ditunjuk oleh si pemilik lembaga ini. Jadi goals yang ingin dicapai oleh si manajer ini ada tiga. Yang pertama, meningkatkan jumlah peserta dalam 6 bulan ke depan, kemudian meningkatkan kualitas pengajaran dan kepuasan peserta, kemudian memperkuat citra dan eksistensi lembaga di pasar pendidikan IT. Ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi Tech Skill Academy. Nah, sebagai seorang manajer, bagaimana teman-teman mahasiswa melakukan manajemen untuk mencapai ketiga tujuan ini dengan efektif dan efisien gitu ya, dengan menerapkan fungsi POC ini, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi harus jelas dalam tugasnya ya, ada 4 langkah: planning, organizing, actuating, controlling. Kemudian dijelaskan langkah-langkah planningnya, perencanaannya seperti apa sih? Misalkan untuk meningkatkan jumlah peserta 6 bulan ke depan, apa yang harus dilakukan? Rencananya apa? Untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan kepuasan peserta, apa yang harus dilakukan? Kemudian yang ketiga, memperkuat citra dan eksistensi, apa yang harus dilakukan? Rencanain dulu. Kemudian di bagian organizing ini berarti sebagai seorang manajer, teman-teman harus bisa melakukan pemilihan posisi, artinya memilih the right man on the right place, artinya bisa menganalisa, oh untuk jenis pekerjaan ini kira-kira siapa yang bisa melakukannya. Jadi di sini juga teman-teman harus menjelaskan ya, ada berapa tim yang teman-teman bawahi gitu, artinya anggota tim dari manajemen ini ada berapa orang gitu, bisa dijelaskan di situ dan tugasnya apa saja. Terus actuating ya, melakukan pengarahan agar tugas-tugas yang sudah diberikan oleh tim manajemen ini dilaksanakan gitu. Terus upaya pengawasannya seperti apa? Ini dilakukan di bagian controlling gitu ya. Ini dijelaskan juga seperti apa. Gitu. Nah, nanti untuk POAK ini teman-teman juga yang sudah bekerja khususnya gitu ya, tentunya memiliki pengalaman sendiri di bidang pekerjaannya masing-masing, walaupun mungkin bidang pekerjaannya berbeda ya. Tapi mungkin untuk langkah-langkah sih saya rasa sama ya, kayak tadi Mas Lutfi bilang, tinggal diganti aja bidangnya gitu. Untuk studi kasus sih saya rasa sama ya. Apalagi kalau teman-teman ada di sebuah organisasi yang tujuannya memang profit ya, menghasilkan keuntungan gitu. Tinggal diganti aja studi kasusnya ke latar belakang yang tadi saya sebutkan. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Jelas tugasnya ya? Halo? Ada yang mau tanyakan? Jelas Bu untuk ini tentang tugasnya. Oke. Nah, kalau Mas Kevin nih, kira-kira eh, dari keempat langkah manajemen tadi, ada yang planning, organizing, actuating, dan controlling. eh, ada di bagian mana nih, Mas? Kira-kira kalau kalau ditunjuk si manajer, Mas Kevin ini ada di bagian mana nih? Nanti ya, Kalau jangan di-spill, Mas.
Karena ini kan salah satunya ada apa tadi untuk tujuan organisasinya memperkuat citra dan eksistensi lembaga di pasar pendidikan IT ya. Waktu Iya, betul. pertemuan satu itu kan Mas Kevin bilang kerja di bagian apa konten kreator ya Mas ya. Saya konten kreator dan editor Hmm. sih. Nah, iya, itu tuh bocoran ya teman-teman. Sekarang kan di era saat ini kan untuk memperkuat citra dan eksistensi sebuah organisasi itu kan trennya sudah bergeser ya. Sekarang trennya sudah bergeser ke media sosial gitu ya, di mana ramai-ramai organisasi-organisasi itu membuat akun media sosial dan biar orang tahu perusahaan itu tetap ada kan salah satu caranya dengan membuat konten-konten ya Mas Kevin ya. Betul, menaikkan exposure dari Nah, iya betul itu. Jadi perusahaan tersebut. mungkin nanti teman-teman bisa dimasukin tuh di tugas kan ada salah satu tujuannya memperkuat citra dan eksistensi lembaga di pasar pendidikan IT. Saya rasa sekarang semua perusahaan, semua organisasi sudah punya akun media sosial gitu ya, TikTok, Instagram gitu ya. Dan untuk memperkuat eksistensinya, mereka kayaknya sekarang punya tim konten kreator sendiri ya, bahkan sudah jadi profesi tuh gitu. Jadi itu mungkin bisa dimasukkan tuh salah satu eh, perencana di planning ya perencanaannya gitu. Gitu ya Mas Kevin ya, semoga membantu. Siap, Bu. Terima kasih. Oke teman-teman, sudah jam 20:18 karena dijadwalkan dari jam 7 sampai jam 20.20 ya perkuliahan kita ya gitu. Tapi ada yang masih nyoba link yang baru nggak teman-teman? Apakah sudah bisa join? Ada yang masih nyoba link yang baru tadi yang di share kampus? Nggak ada. Apa sudah join ini semua? Atau nanti nih abis ini kita close. Teman-teman silakan coba pakai link link yang file Excel tadi yang saya kasih. Kan di situ terteranya perkuliahan dimulai jam 20 gitu ya. Dicoba aja, tapi kalau bisa langsung keluar lagi aja gitu. Karena kan sesuai dengan jadwal perkuliahan kita dari jam 19 sampai jam 20:20. Gitu ya. Nanti dicoba-coba aja kalau bisa ya langsung keluar lagi aja karena saya juga nggak akan login lagi gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sampai sini? Mas Lutfi? Sepertinya belum, Bu. Cukup ya? Cukup Cukup, jelas tugasnya ya Mas Lutfi? cukup, cukup. Udah selesai, Bu, tugasnya, Bu. Wih, Tinggal upload. mantep. Hati-hati ada yang minta contekan Mas Lutfi. Saya kasih nggak apa-apa. Oh, iya, bagus. Oke, teman-teman, Jalur belakang. jangan belakang Mas Dedi. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan jam 20:20, dengan ini saya akhiri perkuliahan manajemen organisasi pertemuan 4. Jangan lupa tugasnya di-upload. Sampai ketemu lagi untuk Zoom di pertemuan 7 ya, teman-teman ya. Untuk pertemuan 5 dan pertemuan 6 tidak ada Zoom, hanya asinkron lewat LMS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Terima Bang kasih, Syah. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, wabarakatuh. Bu saran, Bu. Kalau Ya, boleh dibuka forum, jadi kalau ada materi mau nanya bisa di situ, Bu. oke. Nanti saya bikinin di pertemuan 4 ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Mas Putri.